dari ICW. Ini kami juga sebetulnya topik kita hari ini nih, Pak Fahmi, itu adalah memang ingin memfollow up kasus Traveler Check itu ya, Mas Emerson. Artinya kami juga sebetulnya mengundang beberapa tamu-tamu kami juga, yakni ada tim medis, tim dokter dari Ibu Nunun, Dr. Andreas Sari, tapi beliau seperti tidak bersedia untuk datang sama kami begitu. Dan juga kami juga, saya pribadi sudah menghubungi dari kuasa hukum dari Ibu Nunun, Pak Partahi Sihombing. Beliau pun juga mengatakan belum bisa bersedia memberikan statement atau apapun lah, karena emang kali kalau mengundang mereka, saya nggak ada, baru mereka datang. Sudah jelas kalau dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa surat keterangan sakit Ibu Nunun itu sudah menjawab segala-galanya ketika itu. Kita kembali lagi ke Pak Fahmi. Pak Fahmi tadi sempat terpotong. Ini melihat ini seperti apa, Pak, tanggapannya? Ya, saya melihat ada prinsip yang siogianya menjadi asas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya ICW, KPK, ya, pasal 5, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan sebagainya, itu tidak dilaksanakan oleh KPK. Pelaksanaan penyelesaian kasus ini itu tidak patut dan tidak adil, gitu. Maka saya datang ke KPK. Saya menyatakan ini bapak-bapak melakukan, kalau dilihat azas hukum. Ketika itu bertemu dengan pimpinan? Oh, saya ketemu dengan Pak Busro, dengan Pak Chandra, dengan beberapa lagi. Termasuk juga Pak Fahmi menunjukkan Pak Fahmi yang Pak Fahmi miliki itu? Belum, nggak enak. Oke, artinya hanya sekedar dialog, bercengkrama saja? Ya, bercengkrama. Karena saya diterima dengan baik, saya kenal baik dengan Pak Busro dan sebagainya. Apalagi dengan Saudara Chandra, kenal baik sekali saya. Baik sekali. Yang intinya adalah bapak-bapak ini melakukan ini tidak patut dan tidak adil. Kalau ini dibiarkan, nanti KPK yang namanya begini baik, yang saya merupakan pendukung KPK bisa kecewa. Begitu. Lakukanlah dengan patut dan dengan adil. Jadi kalau yang dianggap menerima suap ditangkap, si penyuap juga harus ditangkap, begitu. Dan sebetulnya kalau dari statement ataupun juga prinsip dari Pak Fahmi bisa ditangkap sebetulnya. Dengan gampang, seperti ibarat balikin tangan. Kalau saya di tempat Pak Busro ya. Kenapa Pak Fahmi mengatakan dengan gampang? Seperti membalikan tangan. Dari sekian pasal, ada lebih dari 8 pasal dari Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK. Itu memberi kewenangan yang luar biasa pada KPK. 8 pasal. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya saat ini. Kasih saya 1 pasal aja deh. Selesai. Valid tidak sih Pak Fahmi? Itu yang menjadi pertanyaan publik mungkin. Dan juga Bang Emerson juga akan menanyakan itu, saya yakin. Valid tidak Pak Fahmi? Sudah demikian besar kewenangannya, hak-haknya, lalu tidak digunakan dan tidak berhasil, lalu kita tanya ada apa? Itu yang saya tanya, ada apa ini? Tuan-tuan punya senjata banyak sekali. Ada 8, 1 saja cukup buat saya itu. Untuk menyelesaikan ini, kenapa yang 8 begini tidak digunakan lah? Oke, sama-sama dilakukan. Kemarin saat konferensi pers juga ya Pak Fahmi sempat melakukan juga, dan juga kepada TV One juga di Kabar Petang kemarin Pak Fahmi juga belak-belakan menunjukkan seperti itu dengan penuh kehati-hatian ya Pak Fahmi ya. Saya garis bawahi itu, penuh kehati-hatian. Artinya sudah adakah hubungan telepon dari pihak KPK yang memang akan mengundang kembali Pak Fahmi dan juga menyerahkan ataupun juga melihatlah bukti yang Pak Fahmi miliki seperti itu? Kalau dari dialog dan juga dari pernyataan Pak Yasin, salah satu pimpinan KPK, udah cukup dialog. Dan menurut saya juga dialog yang saya lakukan dengan KPK sudah lebih dari cukup. Semuanya udah saya sampaikan begitu. Jadi kalau saya dipanggil silakan, kalau nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Artinya tidak ada keinginan untuk dari KPK yang ingin mengetahui lebih lanjut soal gambar tersebut dan mengetahui Pak Fahmi ini valid atau tidak. Begini, Pak Fahmi? Kalau saya mengetahui dari apa yang saya tunjukkan itu katakanlah 20%, KPK mengetahui sekitar 120%. Wow, sudah lebih. Oh iya, lebih lah. Lebih. Ya bagaimana tidak dengan interlink yang dimiliki dan sebagainya dengan berbagai lembaga. Punya. KPK itu lebih hebat dari lembaga penegak hukum. Lebih hebat juga dari Pak Fahmi. Oh pastilah. Bagaimana tanggapan Bang Emerson? Kata kunci sebenarnya ada 8 yang senjata yang bisa dipergunakan. Persoalannya kewenangan pistol sudah banyak gitu ya. Artinya
tinggal menunggu keberanian KPK. Berani tidak KPK misalnya Apa yang terjadi saat ini? Kenapa sangat lamban? Nah, itu yang Politisi mengatakan ada tebang pilih. Nah, itu yang juga kita persoalkan di KPK. Dalam konteks suap menyuap, itu kan ada pemberi, operator, atau juga penerima suap. Yang saat ini diproses oleh KPK baru penerima suap. Nah, sisi yang lain, Nunun berulang kali disebut di dalam proses persidangan. Tapi KPK tidak mengambil tindakan soal itu. Saya pikir, kalau bukti-bukti sudah cukup kuat, KPK tidak perlu ragu menetapkan Nunun sebagai tersangka gitu. Artinya ketika ditetapkan sebagai tersangka, ada proses-proses tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh KPK. Misalnya memasukkan Nunun sebagai DPO, daftar pencarian orang, melibatkan Interpol. Sudah masuk kan? Saat ini belum ada, karena status Nunun sendiri masih saksi di sini. Jadi saya pikir agak berat, kalau mungkin saya berbeda dengan Pak Fahmi, agak berat mendatangkan Nunun secara paksa, karena statusnya masih saksi. Pihak Interpol akan mempertanyakan kapasitas orang ini apa gitu. Kalau sebagai pelaku kriminal, iya. Tapi kalau saksi... Kecuali kalau status hukumnya sudah meningkat. Ya, itu yang juga kita minta kejelasan dari KPK. KPK tidak perlu ragu lah. Artinya publik memberikan dukungan terhadap kerja-kerja KPK. Siapapun yang diduga terlibat, mau A, B, dan C, saya pikir harus ada proses hukum yang fair di situ. Nah, ini yang mau kita dorong Pak Fahmi, teman-teman DPR, ICW, mendorong tidak hanya penerima suap, tapi pemberi suapnya harus diproses. Nah, kalau misalnya saya bertanya juga ke Pak Fahmi, apakah status hukumnya sudah layak dan pantas meningkat? Pak Fahmi juga bisa menjawab dong. Oh, udah. Pastilah, siap begini. Selalu KPK mengatakan bukti hukum tidak lengkap. Persidangan sudah dilakukan terhadap 4 yang ini bukan didulu lagi. Ya, yang sama dengan yang 24 ini, 4 sudah disidangkan dan sudah divonis. Baik. Bukti persidangan berupa pengakuan, penjelasan dan sebagainya dari para berkali-kali dari para terdakwa yang sudah divonis. Apa itu bukan bukti hukum? Baik. Itu lebih dari bukti hukum. Kenapa itu tidak dijadikan sesuatu untuk menetapkan apa Miranda, apa Nunun dan sebagainya seperti saudara Emerson tadi kan sebagai tersangka? Baik. Kita jeda dulu, Pak. Oke. Apa kabar Indonesia akan kembali saat lagi.